maka sejujur apapun hakimnya, pasti pendukung Roy Suryo akan mengatakan bahwa hakimnya nggak jujur. Ini kan sebenarnya sesuatu yang dicampur adukan dengan politik, dan siapa yang mencampur adukan? Yang mencampur adukan itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak mau datang? Karena mereka tahu kalau datang di OTT yang didiskusikan itu adalah data. Kalau datang ke tempat lain yang didiskusikan itu adalah opini. Ya. Karena Roy Suryo itu tidak punya sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk dimaafkan atau diampuni oleh Presiden. Makanya yang mendukung Roy Suryo ini itu bukan karena mereka mendukung datanya Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi mereka mendukung sesuatu karena berdasarkan kebencian. Halo pemirsa OTT On The Table, kembali bersama saya Teddy Gusnaidi. Kali ini saya mau menanggapi ya komentar-komentar dari diskusi kami dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau adalah staf ahli Kapolri yang selama ini juga sering menjadi narasumber kita dalam membicarakan berbagai hal, termasuk membicarakan terkait kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan sudah masuk pada tahap selanjutnya ya, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan sempat ya ditahan dan mereka menjadi tahanan luar. Setelah itu banyak pro kontra terkait hal itu, tapi ya itu adalah kewenangan dari pihak aparat hukum. Mereka tentu melihat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak ditahan. Tentu ada sesuatu yang mereka lihat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak akan kabur ya dari proses hukum. Bagi yang belum menonton, silakan menonton di channel cumi-cumi.com, di OTT On The Table, diskusi kami dengan Pak Arianto Sutadi. Judulnya Ulasan Lengkap Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terkait kasus Roy Suryo CS. Nah, dari beberapa komentar sudah dipilih ya, ada beberapa komentar dari diskusi kami dengan Pak Sutadi. Saya bacakan dan akan tanggapi komentar pertama. Coba lihat. Dari Ronggo Lawe Bangkit. Kata Ronggo, tujuan mereka bukan ijazah, Pak. Tujuan mereka selain balas dendam dan menjegal Wapres pada 2029. Ya, Ronggo Lawe Bangkit ya. Sebenarnya sih kalau bicara dendam, tidak ada irisan ya antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo, apalagi dengan Tifa. Roy Suryo memang sempat dekat dengan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mau menjadi gubernur ya. Tapi tidak ada lagi irisan lain yang membuat Roy Suryo seperti pihak yang tadinya mendukung Pak Jokowi lalu akhirnya menyerang Pak Jokowi karena sakit hati. Jadi kalau ada beberapa pihak yang setelah dapat jabatan, setelah itu jabatannya dicopot, sakit hati, marah, menyerang. Atau ada yang berharap mendapat jabatan, nggak dikasih. Atau memang mereka dari awal membantu Pak Jokowi sudah tujuannya hanya untuk mendapatkan posisi, kecewa karena tidak mendapatkan posisi, akhirnya menyerang Pak Jokowi. Nah kalau Tifa atau Roy itu irisannya nggak ada gitu. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka harus membalas dendam dan sakit hati. Yang pasti sudah sering kami sampaikan, termasuk beberapa narasumber kami juga sudah menyampaikan bahwa ini caranya Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa tampil, gitu kan, untuk bisa tampil, untuk bisa
ada namanya di media dan dikenal oleh masyarakat. Cara yang paling cepat, yang paling instan untuk bisa tampil dan menjadi terkenal, ya melalui Pak Jokowi dengan cara menyerang Pak Jokowi, memaki-maki Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Dan Ronggo harus tahu ya kan, ada beberapa nama ya tokoh-tokoh. Saya kayaknya kurang pantas kalau menyatakan tokoh ya, tapi ada beberapa orang yang kita akhirnya kenal namanya itu lewat jalur memaki-maki Pak Jokowi. Ya, itu fakta yang ada di negara ini. Cara cepat untuk terkenal ya memaki-maki Pak Jokowi. Nama-namanya udah banyak. Nah, salah satu yang mau melakukan itu ya adalah seperti Tifa, seperti Roy, lalu yang sekarang sudah berbalik menyerang Roy, DHL, Egy, termasuk Rismon gitu. Ya, nama-nama Rismon itu kan nggak dikenal. DHL siapa yang tahu? Tifa tuh siapa yang tahu? Nggak ada. Tapi mereka akhirnya bisa dikenal karena memang menggunakan jalur cepat, yaitu dengan menyerang Pak Jokowi. Nah, kalau untuk menjegal wapres pada atau yang Anda maksud adalah Gibran di 2029, ya sah-sah saja. Maksudnya Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya dimanfaatkan ya oleh para pihak untuk bisa menyerang sana dan sini. Bahkan bisa dipergunakan untuk menyerang Pak Prabowo, bisa dipergunakan oleh orang-orang yang memang anti terhadap NKRI untuk terus memprovokasi agar terus terjadi kegaduhan, bahkan termasuk orang yang memang ingin menyerang Gibran atau siapapun. Jadi itu bisa dimanfaatkan karena dengan kemunculan orang-orang ini dengan narasi-narasi kerasnya mereka, ya tentu siapapun ya bisa memanfaatkan dan mengarahkan untuk menyerang siapa gitu. Jadi kalau untuk menyerang pemerintah saat ini sangat bisa. Untuk menyerang Indonesia bisa, untuk menyerang pihak kepolisian bisa. Jadi produknya Roy Suryo dan kawan-kawan ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun dengan tujuan yang negatif. Ya, jadi Ronggo lawe bangkit. Jadi saya lihat ya kita harus melihat ke belakang bahwa tujuan mereka itu ya sebenarnya ingin memiliki atau ingin punya nama di negeri ini, dikenal oleh banyak orang. Cuma sayangnya mereka saat ini kecelek karena Pak Jokowi akhirnya menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melaporkan mereka dan mempidanakan mereka. Gitu. Dari Siswanto, betul ini harus dibawa ke persidangan dan hakimnya harus yang jujur supaya rakyat betul-betul bisa tahu asli apa palsu itu ijazahnya Jokowi. Di podcast sebelumnya dan di podcast-podcast yang lalu itu sudah sering saya sampaikan bahwa ini bukan kasus ijazah palsu. Makanya saya terus menyampaikan berulang-ulang. Kenapa? Karena memang masih banyak yang tidak mengetahui bahwa kasus ini bukan kasus ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik, di mana Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan terkait namanya dicemarkan oleh Roy dan kawan-kawan. Bukan kasus ijazah palsu. Nah, kalau kasus ijazah palsu itu bisa kita katakan baik masyarakat maupun media mengatakan ini kasus ijazah palsu, itu bisa kalau Roy Suryo dan kawan-kawan melaporkan Pak Jokowi atas dugaan penggunaan ijazah palsu, baru itu kasusnya ijazah palsu. Kalau kasus yang sebentar lagi akan masuk persidangan ini, itu bukan kasus ijazah palsu. Makanya nanti jangan heran kalau ya hakim itu hanya akan menyentuh soal ijazah itu nggak banyak, tapi lebih banyak membicarakan atau mempertanyakan atau men-challenge Roy dan pengacaranya atas ucapan ya Roy dan kawan-kawan yang disebarluaskan ke publik selama ini ya. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan tahu dari mana buktinya ya itu palsu. Bukan Roy minta ya udah Pak Jokowi buktikan, bukan, salah. Karena yang harus beban pembuktian itu bukan ada kepada Pak Jokowi tapi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kecuali
kalau kasus ini adalah kasus ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, di mana Roy Suryo laporkan Pak Jokowi diduga menggunakan ijazah palsu. Setelah diperiksa, akhirnya diproses sampai masuk ke pengadilan, itu barulah bisa dikatakan kasus ijazah palsu. Dan tentu di pengadilan itu lebih banyak akan membicarakan pembuktian terhadap ijazah, gitu ya. Jadi ini Siswanto harus benar-benar dilihat bahwa ini bukan kasus ijazah palsu. Dan harus tahu bahwa ketika nanti hakimnya mengatakan atau memutuskan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak dapat membuktikan, karena memang sama ini tidak ada bukti, sehingga Roy dan kawan-kawan harus dipenjara, maka sejujur apapun hakimnya, pasti pendukung Roy Suryo akan mengatakan bahwa hakimnya nggak jujur. Jadi tidak perlu kita harus berharap hakim jujur atau tidak gitu kan, karena apapun yang disampaikan oleh hakim itu kan berdasarkan pertarungan bukti ya antara pihak kejaksaan sama Roy Suryo gitu. Dan hakim melihat bahwa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, tuduhan mereka selama ini tidak menggunakan data. Sehingga hakim memutuskan mereka misalnya berapa tahun di penjara gitu. Nah itu tetap akan dikatakan oleh pendukungnya bahwa hakim tidak jujur. Jadi apapun itu pasti hakimnya dianggap tidak jujur. Gitu Siswanto. Dari Agus W. Kami selaku rakyat tidak percaya hukum bisa tegak selagi hukum dicampur adukan sama politik. Ya Agus W ya. Pertama saya harus katakan bahwa jangan biasakan ya kita menggunakan kata kami. Karena Anda kan tidak dipilih untuk mewakili rakyat, mewakili kami gitu. Jadi itu pertama, bahwa jangan, kalau Anda tidak percaya terhadap hukum, ya Anda saja, jangan membawa orang lain, karena orang lain belum tentu sepemikiran dengan Anda gitu. Terus selagi hukum dicampur adukan sama politik, ya. Jadi gini, kalau kita melihat kasus Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini, itu adalah persoalan hukum. Jadi persoalan hukum biasa. Sama seperti yang lain, ada orang dilaporkan ke polisi karena memfitnah. Ada orang yang dilaporkan ke polisi, ke pihak berwajib karena membuat narasi di media sosial misalnya yang tidak benar sehingga dirugikan gitu. Itu sama dengan Pak Jokowi. Nah kalau yang lain itu mereka akhirnya harus benar-benar berhadapan dengan hukum. Nah kalau yang Roy Suryo dan kawan-kawan ini, mereka campur adukan hal ini dengan politik. Ya. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki data hukum. Makanya secara logika dimanapun biasanya ketika ada kasus hukum, terus orang yang dilaporkan itu tidak memiliki data atas apa yang disampaikan, itu selalu pasti akan membicarakan di luar dari hukum gitu, di luar dari data. Dia akan membicarakan soal urusan politik ya. Makanya kenapa kita lihat Roy dan kawan-kawan itu sampai sempat ya kita lihat safari ke kuburan orang tua Pak Jokowi, sampai ya macam-macam lah ya, bikin hal yang aneh-aneh. Kalau tampil di TV bikin kayak badut gitu. Jadi tidak lagi data yang mereka sampaikan ke publik, tapi mereka sampaikan ke publik hal-hal yang politis yang mengajak orang untuk tidak mempercayai Pak Jokowi. Yang mengajak orang agar supaya berpikiran bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang dicampur adukan dengan politik. Dan siapa yang mencampur adukan? Yang mencampur adukan itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena kalau memang ya mereka benar-benar memiliki data, memiliki bukti dari apa yang mereka tuduhkan, pasti setiap saat yang mereka sampaikan itu adalah bukti. Setiap detik mereka sampaikan itu adalah bukti. Setiap tampil di mana-mana yang mereka sampaikan adalah bukti. Ya, jadi mereka harusnya mengeluarkan atau menyebarkan bukti-bukti sehingga masyarakat percaya dengan mereka dan bisa mendukung mereka gitu.
dengan fakta, dengan data, bukan dengan asumsi dan kebencian. Makanya yang mendukung Roy Suryo ini itu bukan karena mereka mendukung datanya Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi mereka mendukung sesuatu karena berdasarkan kebencian, gitu. Makanya tadi kan saya katakan Roy Suryo dan kawan-kawan ini, kasus ini bisa dipakai oleh siapapun untuk menyebarkan hal yang buruk, bukan hanya ke Pak Jokowi saja. Ya, jadi seperti itulah Agus W. Jadi karena sudah dicampur oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, karena mereka sama sekali tidak memiliki data, makanya akhirnya bisa gaduh kemana-mana karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang bukan mendukung Roy Suryo, tapi memang orang-orang yang memanfaatkan kasus Roy Suryo untuk menyerang pihak-pihak yang mereka inginkan. Begitu. Dari Sardi, pokok kunci, kalau pemerintah kurang tegas, ujungnya korban rakyat yang terpecah belah akibat diadu domba. Nih dengar nada kedongkolan publik. Puas lo penguasa zolim melihat rakyatnya berantakan pada ribut terus setiap hari. Akhirnya rakyat berantakan, ujungnya negara kacau balau, rakyat kecil yang jadi korban. Ya Sardi, Anda adalah salah satu contoh ya yang paling tepat untuk memperlihatkan begini loh menjadi rakyat yang gak cerdas. Kenapa? Karena Anda marah kepada pemerintah dengan menggunakan kebencian, bukan dengan menggunakan data. Anda hanya melihat tuduhan ya, Roy Suryo dan kawan-kawan kepada Pak Jokowi, lalu Anda membenci pemerintah tiba-tiba berdasarkan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Di mana yang disampaikan oleh Roy Suryo itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau sampai katanya rakyat menjadi korban, itu adalah kesalahan dari rakyat seperti Anda itu. Kenapa? Karena Anda marah atas sesuatu yang tidak Anda pahami. Gitu. Anda benci kepada pemerintah dengan menggunakan informasi yang sesat. Jadi siapa yang harus disalahkan? Ya yang harus disalahkan itu Anda. Ya, kenapa? Karena Anda marah untuk sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak jelas juntrungannya. Nah, ini Anda adalah salah satu contoh orang yang mungkin kalah dalam hidupnya, lalu Anda marah terhadap diri Anda, tapi melampiaskan kepada pemerintah dengan menggunakan kasus-kasus seperti Roy Suryo dan kawan-kawan atau kasus-kasus lain untuk menyalahkan pemerintah atas ketidakmampuan Anda gitu. Jadi terima kasih sudah memberikan contoh yang tepat. Tuti Darmawan, nanti ketika hakim ketuk palu bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, mereka masih akan tetap memframing bahwa hakim tidak adil, hukum sudah dibeli. Ya Tuti Darmawan ya, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa yang jelas hakim ya tidak akan mengetuk palunya menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Enggak. Karena ini bukan kasus ijazah palsu. Hakim akan mengetuk palu ya dan menyatakan Roy Suryo bersalah karena Roy Suryo menyampaikan informasi yang tidak dapat dibuktikan oleh Roy Suryo. Jadi ini dua hal yang berbeda nih. Jadi kalau Roy Suryo melaporkan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, terus sampai ke pengadilan, itu baru boleh. Hakim menyatakan berdasarkan pembuktian dari UGM, dari ini, dari itu, dan segala macam, dan pihak Roy Suryo tidak dapat menyanggah, maka tidak terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kalau yang ini berbeda, Pak Hakim akan mengatakan bahwa Roy Suryo menyebarkan kebencian ke publik terhadap Pak Jokowi tanpa memiliki data dan dia tidak memiliki fakta yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan gitu. Gitu Tuti Darmawan. Nah kalau soal mereka akan memframing hakim tidak adil, jangankan nanti di pengadilan. Sekarang aja sudah mulai ada yang seperti itu. Bahkan dari pihak kepolisian sudah ada framing bahwa polisi begini, polisi begitu. Jadi nggak kaget nanti kalau sampai ketika diputuskan Roy Suryo bersalah dan harus masuk penjara, itu bukan hal baru lagi ketika nanti ada yang memframe bahwa hakim nggak adil. Yang nggak adil itu ya sebenarnya Roy Suryo dan kawan-kawan.
kalau kita mau fair gitu kan, mereka sampai detik ini tidak bisa membuktikan atau menyampaikanlah ke publik satu saja bukti yang memperkuat tuduhan mereka. Nggak ada. Itu namanya nggak adil. Gitu, Tuti Darmawan. Dari Mbah Dul, panjang nih. Sebenarnya rakyat tidak menuntut yang macam-macam. Tuntutnya simpel dan mudah kok, nggak ribet amat. Tunjukkan saja ijazahnya di hadapan rakyat secara pribadi dan transparan. Nah, panjang lah ini. Nanti dibaca aja tuh ya. Nanti di video ini dikasih tahu nih. Saya mau bilang begini nih, Mbah Dul, ya, Mbah Dul, bahwa kalau Mbah Dul itu berasa orang Indonesia, pernah sekolah, tentu tahu ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Di Undang-Undang Dasar 45 itu kita dari SD juga udah dicekoki soal itu gitu kan. Itu gak berubah. Indonesia itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, kalau kita bicara Indonesia negara hukum, pertanyaannya adalah ketika Pak Jokowi menyampaikan ke publik, memperlihatkan ijazahnya ke publik, siapa yang secara hukum, rakyat yang mana yang secara hukum dibolehkan untuk menyatakan itu asli atau palsu? Mbah Dul dan teman-teman yang memang tidak suka Pak Jokowi tentu akan mengatakan itu palsu. Pendukung Pak Jokowi pasti akan mengatakan itu asli. Tapi baik pendukung Pak Jokowi maupun pendukung yang tidak mendukung Pak Jokowi itu sama-sama tidak memiliki hak ya di negara ini secara hukum untuk menyatakan bahwa itu asli atau palsu. Siapa yang bisa menyatakan hal itu? Akhirnya apa? Akhirnya yang pro terhadap Pak Jokowi dan yang kontra terhadap Pak Jokowi akhirnya berantem kan? Berantem pepesan kosong. Sama-sama tidak memiliki legalitas untuk menyatakan ijazah itu asli, akhirnya hanya saling menyanggah, saling melemparkan cemohan, yang akhirnya berujung bukan lagi peperangan data, peperangan ilmu, tapi sudah peperangan fisik atau makian gitu. Dan ini kan sudah terjadi, dan itu yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin siapapun di negara ini tentu tidak akan ada yang bisa menyatakan bahwa kelompok ini yang diberikan kewenangan untuk menyatakan ini asli atau palsu. Nggak ada. Kelompok masyarakat ya. Makanya karena ini negara hukum, ada namanya pihak yang mengeluarkan ijazah. Itu legal. Dalam hal ini di Pak Jokowi ada UGM. UGM sudah menyatakan itu asli, sudah memberikan bukti-bukti. Lalu sudah dari KPU juga. Sudah dari Puslapfor juga. Jadi semuanya itu harus bisa dikeluarkan oleh lembaga yang memang secara hukum diberikan kewenangan. Jadi Mbah Dul itu tidak punya kewenangan apapun untuk menyatakan itu asli atau palsu. Karena Mbah Dul bukan orang yang memang diberikan hak oleh negara untuk memutuskan atau memeriksa ijazah itu asli atau palsu. Gitu ya. Dari Bias Maramadana. Harapan mereka memang ingin dihastokan, Pak. Semoga Pak Prabowo tak gubris harapan mereka. Bisa-bisa kali ini Pak Jokowi. Besok nanti Pak Prabowo yang mereka serang. Karena mereka tak ingin Indonesia damai, tapi ingin lihat Indonesia ricuh. Ya, jadi sudah sering juga saya sampaikan bahwa kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya melakukan tindakan yang aneh-aneh ya. Kenapa mereka tidak fokus saja di pembuktian dan data? Ya karena memang mereka sama sekali tidak memiliki data. Dan kita beberapa kali mengundang Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membedah datanya di meja ini. Roy Suryo dan kawan-kawan menolak untuk hadir gitu. Karena kita ingin diskusi bukan diskusi opini, tapi diskusi data. Kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak mau datang? Karena mereka tahu kalau datang di OTT yang didiskusikan itu adalah data. Kalau datang ke tempat lain yang didiskusikan itu adalah opini. Ya, itu yang membedakan OTT dengan yang lain. Nah, dan sudah saya sampaikan juga dari beberapa bulan lalu bahwa satu-satunya cara yang bisa membebaskan Roy Suryo dan kawan-kawan sebenarnya ada dua cara. Tapi yang cara pertama mereka tidak mau ambil. Cara yang pertama itu adalah sudah dibuka kesempatan oleh Pak Jokowi untuk
meminta maaf ya. Mereka tidak mau meminta maaf. Ya, Roy dan Tifa tidak mau meminta maaf sehingga kasusnya jalan terus. Nah, yang kedua, agar supaya mereka bisa lolos, maka mereka membuat kegaduhan, membuat aneh-aneh, terus memproduksi hal-hal yang bisa memprovokasi agar supaya terus terjadi kericuhan-keriuhan di negara ini, sehingga mereka sangat berharap Presiden Prabowo menghastokan mereka, ya, menggunakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap Presiden untuk melepaskan Roy Suryo dan kawan-kawan dari jerat hukum. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi sepertinya tidak berhasil karena Roy Suryo itu tidak punya sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk dimaafkan atau diampuni oleh Presiden. Ini yang akhirnya membuat Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya frustasi karena tidak ada jalan lain selain dari dua hal itu. Yang pertama meminta maaf tapi mereka tidak mau, dan kedua adalah dia berharap dihastokan, dan ternyata hal itu tidak digubris oleh Pak Prabowo. Jadi itu yang saat ini terjadi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya pikir itu cukup ya, karena beberapa komentar juga senada dan ada juga beberapa komentar yang tidak mungkin kita tanggapi dan bacakan karena bahasanya juga terlalu ekstrim untuk tampilkan di OTT gitu. Ya, saya pikir itu cukup dan terima kasih.